Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 9 Mei 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 2 ayat 2. 1 Samuel 2 ayat 2 saya akan membacakan untuk kita. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada saja orang yang menganggap dirinya kudus, yang menganggap dirinya lebih rohani dari orang-orang lain. Memang boleh itu sah-sah aja. Tapi yang perlu kita ingat bahwa manusia tidak akan pernah kudus jika oleh karena kekudusannya, jika oleh karena perbuatannya, jika oleh karena tutur katanya, jika oleh karena kekuatannya, dia tidak akan kudus. Karena sejak awal, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu telah memberontak di hadapan Tuhan. Nah, persekutuan kita hari ini adalah persekutuan yang dikuduskan oleh Allah, yang ditahirkan melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan yang kita terima adalah kekudusan yang daripada Tuhan. Kekudusan Allah memenuhi hidup dan kehidupan kita. Maka sangat benar firman Tuhan hari ini mengatakan tidak ada satupun yang kudus seperti Tuhan. Hanya Tuhan saja yang kudus. Hanya Tuhan saja gunung batu. Hanya Tuhan saja yang kekal. Manusia akan jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak pernah bertahan dalam kebenarannya, melakukan kebaikan. Hari ini kita boleh mengatakan, ampuni dosaku Tuhan, dan Tuhan mengampuni. Dan mungkin sebentar lagi akan jatuh ke dalam dosa. Itu menandakan bahwa begitu rapuh manusia, begitu lemah manusia itu untuk boleh berdiri di dalam hidup dan kehidupannya. Maka hanya kekudusan yang dari Tuhanlah yang memenuhi hidup dan kehidupan kita. Dan itulah pengertian dari gereja, adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan, memasuki sinar terang Kristus, yang dikuduskan di dalam pengorbanan Kristus melalui darah Kristus. Itulah jati diri kita hari ini. Itulah status kita hari ini, yang dikuduskan oleh Allah. Maka jangan katakan saya adalah orang yang kudus. Katakan saya dikuduskan oleh Tuhan, dan kita harus menjaga kekudusan yang daripada Tuhan. Kita harus bersyukur jika Tuhan menguduskan hidup dan kehidupan kita. Hanya Allah saja yang kudus. Hanya Allah yang memiliki kekudusan, dan kekudusannya memenuhi hidup dan kehidupan kita, melingkupi kita dari segala keberdosaan kita. Maka datanglah kepadanya. Dia adalah gunung batu yang tidak tergoyahkan oleh siapapun. Dia adalah gunung batu kekuatan bagi setiap orang-orang yang percaya. Sehebat apapun dosa-dosamu, sebanyak apapun dosa-dosa yang sudah saudara perbuat, maka datanglah berseru kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Biarkan dirimu, izinkan dirimu, buka kesempatan dirimu untuk dijamah, dilayakkan, disempurnakan oleh Tuhan, dan dikuduskan oleh Tuhan. Maka jika dengan demikian, ketika kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah kudus jika oleh karena kekuatan, jika oleh karena kecakapan, jika oleh karena status kita, jika oleh karena banyaknya harta yang kita terima, yang kita miliki, kita tidak akan pernah kudus.
Oleh sebab itu kita harus lebih bersyukur di masa-masa setelah kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kita telah diberkati, kita telah diselamatkan, hidup kita telah diubahkan. Maka sikap respon dari seseorang yang telah dilahirkan kembali, yang telah mengalami pemulihan, yang telah ditebus oleh Tuhan dari lumpur dosa, dari kematian, adalah menyanyikan pengucapan syukur di hadapan Tuhan, bernyanyi, mengucap syukur kepada Allah, menyanyikan nyanyian baru dari hati yang terdalam melalui perbuatan-perbuatan kita, tutur kata kita yang mengalami berkat-berkat dan yang menghitung berkat-berkat Tuhan. Maka kita harus mengatakan, aku dipulihkannya, aku dikuduskannya. Haleluya, puji Tuhan. Nama minggu kita kemarin adalah kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, kalau kita sudah ditarik dari lumpur dosa, ditempatkan ke tempat yang sudah penuh dengan berkat, dikuduskan oleh Tuhan, ditahirkan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan dari kedahsyatan dosa-dosa kita, dari kenajisan kita, kini kita dipulihkan, dikuduskan, dibersihkan semua, dan kita diubahkan status kita menjadi anak-anak Allah. Anda adalah orang yang paling beruntung. Saya adalah orang yang paling beruntung. Kita semua adalah orang yang paling berbahagia karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan ragu, datang kepadanya. Jangan ragu, hampiri tahta suci Tuhan. Di sanalah kita dikuduskan. Jangan sia-siakan pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di bukit Golgota. Darahnya lah yang menyucikan kita. Dihapuskan dosa kita oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Mari memuji dan memuliakan namanya. Peliharalah kasih karunia Allah. Ingat bahwa kita dikuduskan oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang telah menyucikan kami, menguduskan kami dari kejahatan kami, dari keberdosaan kami, sehingga status kami saat ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang dikuduskan, yang dilahirkan kembali melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, maka mulut kami, jiwa kami penuh pengucapan syukur dan nyanyian baru untuk memuliakan Tuhan. Berkatilah setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Ketika mereka memberikan kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah ini melalui renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu ini. Biarlah hidup dan kehidupan mereka terberkati. Ketika mereka melakukan aktivitas dan melanjutkan aktivitasnya, berkatilah mereka Tuhan. Jauhkan mara bahaya, jauhkan sakit penyakit, kuasa-kuasa si setan, roh-roh si jahat yang mencoba mengacau balaukan hidup dan kehidupan mereka. Tolong selamatkan kami semua. Setiap warga jemaat-Mu, buatlah kami menjadi jemaat yang setia, yang siap sedia melayani Tuhan, dan yang menyadari bahwa kami telah dikuduskan oleh Tuhan, dan hanya Allah satu-satunya yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih atas berkat karya pengorbanan-Mu. Engkau telah menguduskan kami, Engkau mengubahkan status kami. Berkatilah saudara-saudara kami juga yang sedang dalam pergumulan, dalam menuju pertobatan. Mari Tuhan tarik mereka, mari Tuhan arahkan mereka memandang salib-Mu, supaya ketika memandang salib-Mu, mereka menyadari bahwa di sana Tuhan disalibkan, darah Tuhan kami Yesus Kristus tercurah, membasahi, menyucikan, menguduskan setiap keberdosaan-keberdosaan, sehingga kami menjadi orang-orang yang sudah disucikan dan dikuduskan, dan yang dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beserta kita.